Shalom Elohim brothers and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip. Ini adalah kesaksian yang luar biasa dari Bucan Endang. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi pada video-video berikut ya. Terima kasih sudah menonton. Tadi tentang mau bersaksi tentang firman tadi yang penderitaan mengikut Tuhan Yesus itu banyak memikul salib, bukan sekedar mungkin orang bilang kalau ngomong bahwa firman contohnya dibilang oh ya kita harus memikul salib sangkal diri. Ikut Tuhan Yesus itu tidak gampang. Mungkin kalau orang yang tidak mengalami, mungkin bagi orang yang tidak mengalami gampang bicara itu, tapi orang yang mengalami itu benar-benar pengalaman hidup yang luar biasa. Karena benar-benar itu kayak kesaksian seperti itu saya juga mengalami kayak gitu. Contohnya orang tua kayak orang tua saya kan broken begitu, dari keluarga yang broken begitu. Terus saya lah yang dulu waktu maksudnya lihat keadaan orang tua kayak broken begitu, saya lah orang yang pertama kayak mengatakan kepada orang tua untuk bercerai begitu. Bercerai aja kalian, nggak usah dipertahankan. Kayak maksudnya saya sebagai anak juga bosan lihat kayak marah juga lihat keadaan rumah tangga kayak gitu. Apalagi kalau orang tua saya masih kecil, masih SD, saya jadi tempatnya orang tua curhat. Orang tua curhat sedangkan saya masih kecil, nggak tahu rumah tangga itu seperti apa, dan saya harus kayak menangisi keadaan mereka kayak gitu. Nah, sampai akhirnya saya bilang bercerai aja lah kalian, nggak usah dipertahanin ini, bikin cuma menderita terus kita kalau terus tapi karena mama saya orangnya kayak nggak boleh, maksudnya firman Tuhan itu menikah itu nggak boleh bercerai kayak gitu, walaupun ya itulah risikonya saya harus mempertahankan seperti ini seperti itu. Terus tapi kita hidup di rumah seperti hidup mending lari gitu dari rumah, mending lari karena nggak tahan. Terus akhirnya karena mama saya itu orangnya sabar, apapun yang saya lakukan itu dia sabar menderita gitu, sampai dia itu pernah mendapat penglihatan di bawah Tuhan Yesus ke surga. Terus waktu di sana Tuhan Yesus gendong-gendong dia seperti yang kesaksian mempelai. Nah, di situ dia digendong-gendong sama Tuhan. Terus dia bilang begini, Tuhan bilang begini, akulah suamimu yang sesungguhnya. Yang suamimu di dunia itu, ya itu, maksudnya enggak seperti aku begitu. Terus waktu itu mama saya juga nggak mau pulang begitu, karena dibilang sudah enak di sini, ngapain lagi saya mau pulang ke dunia. Terus Tuhan bilang kamu harus bersaksi di dunia karena banyak orang yang mau diselamatkan dari kesaksianmu seperti itu. Jadi waktu dia pulang, dia dada kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan Yesus, nanti kalau tugasmu di dunia sudah selesai, aku akan memanggil kamu pulang seperti itu. Jadi ternyata dalam penderitaan itu Tuhan itu memberi kekuatan. Dan banyak orang-orang yang melihat kehidupan orang tua saya, suka bertanya kepada mama saya, apa yang membuat kamu bisa bertahan? Karena saya lihat juga suamimu seperti ini, yang seperti kesaksian mempelai itu. Maksudnya apa yang membuat kamu bisa bertahan sampai seperti itu? Terus mama saya bilang karena Tuhan Yesus. Jadi itu memberkati orang lain. Nah, kadang-kadang juga contoh ada teman saya kayak mengalami setelah saya menjadi dewasa, ada teman saya yang sudah berumah tangga itu
mengalami hal-hal yang demikian dalam rumah tangganya, kacau gitu. Suaminya yang cerita sampai dia bilang saya sudah mau bercerai dan saya sudah memutuskan untuk bercerai, untuk apa dipertahankan suami seperti itu. Nah, di situ saya menceritakan pengalaman saya waktu kecil, bahwa saya juga dari keluarga seperti itu. Dari keluarga yang saya tahu keadaan kamu seperti ini. Saya ceritalah keadaan mama saya, papa saya. Terus dia bilang gini, oh iya ya, ternyata mamamu juga mengalami ya. Iya. Terus dia bilang ternyata, kadang dia bilang kayak belum seberapa juga yang saya alami ini. Terus akhirnya dia bertahan, tidak jadi bercerai. Karena saya bilang bahwa mama saya bahkan sampai meninggal, dia bertahan dan papa saya juga menjadi bertobat. Nah, akhirnya itu menjadi kesaksian bagi orang lain. Ternyata dibilang bahwa memang penderitaan itu kemuliaan, mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi bisa menjadi saksi seperti mempelai, menjadi saksi bagi orang lain. Jadi orang yang mengalami itu dikuatkan dari perjalanan hidup itu, penderitaan itu menjadi kesaksian bagi orang lain. Ya, mungkin seperti saat ini, seperti Bu Chandorina, apapun, pokoknya di dalam grup kita semua ini, kita masing-masing menghadapi berbagai macam pergumulan, penderitaan, tapi sebenarnya itu untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus, karena menjadi kesaksian bagi orang-orang. Nanti mereka yang mendengar itu, kenapa kalian bisa kuat? Kenapa kalian bisa bertahan dengan keadaan seperti ini? Udah ninggalin ini, udah apa gini. Kenapa kalian mau bertahan? Ternyata nanti mereka melihat kemuliaan Kristus di balik itu. Dan Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Seperti itu. Jadi itu saja sih kesaksian dari saya, bahwa memang sudah dikatakan bahwa kita harus bertekun dalam penderitaan. Supaya kita menjadi tahan uji. Tahan uji membuat kita memiliki pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jadi Tuhan, demikian kesaksian saya. Tuhan berkati. Terima kasih, adik.